Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Oh ya, baik ya. Oh, ya sehat. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, bagaimana kalau kita melakukan apa ya? Pergerakan tangan gitu, biar anak-anak ini semangat gitu. Gimana ya? Oh ya, kita akan lakukan ya. Ya, ya, kalau begitu ikuti saya semua ya anak-anak. Ya. Semua tangannya di depan ya. Iya, sebelumnya berdiri dulu. Berdiri dulu. Oh ya, dan ikuti saya. Begini, begini ya. Ini bagaimana? Anak-anak sudah semangat apa belum di sini? Oh ya, ya. Sebelumnya, apakah di sini sudah masuk semua? Mana ini ketua kelasnya? Oh ya, sudah lengkap ya ini. Oh ya, oh ya, jangan lupa kita melihat kanan kiri dulu. Apakah ada sampah? Kalau ada langsung dibuang aja ke tempat sampah ya. Oh ya, gimana sudah ya? Karena gini, kesehatan ini perlu dijaga, apalagi musim begini ya. Oh ya, baik, sudah ya semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang azas sentralisasi, azas desentralisasi, dan juga azas dekonsentralisasi atau azas gabungan. Sebelumnya itu kita akan mengenai azas-azas manajemen perkantoran. Azas manajemen perkantoran itu meliputi pengorganisasian. Pengorganisasian itu apa sih? Pengorganisasian yaitu penentuan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi seorang perusahaan itu akan ada seorang manajemen. Setelah itu ada juga pelimpahan wewenangnya yang tertentu, juga bisa melakukan pelaksanaannya di lapangan. Jadi itu sebelum mengawali pengorganisasian itu. Jadi kali ini kita akan sebelumnya kita dalam pengorganisasian itu terdapat organisasi, yaitu ada 3 azas ya, yaitu azas sentralisasi dan juga azas desentralisasi, ada azas dekonsentralisasi. Kali ini kita akan membahas apa itu namanya azas sentralisasi ya. Yang pertama, kita akan menulis di sini ya. Azas sentralisasi. Di sini anak-anak ada yang tahu itu apa azas sentralisasi? Gimana? Oh ya, bagus sekali ya jawabannya. Jadi gini, azas sentralisasi itu pemusatan. Jadi kegiatan di mana para kerja itu pada suatu bagian atau kelompok tunggal gitu. Sebenarnya ini azas sentralisasi melakukan organisasi yang bersangkutan dengan berdirinya sendiri gitu loh, azas sentralisasi itu. Dan azas sentralisasi ini pengorganisasiannya mengerjakan
tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh seorang manajemen itu yang sebenarnya yang bukan pengorganisasian yang dilakukan oleh seorang manajemen. Jadi ya tidak dilakukan secara berkelompok gitu loh intinya. Ya contohnya seperti sekretaris, TU gitu. Jadi pengorganisasian tersebut seorang manajer akan bertanggung jawab atas pelaksanaan di setiap pekerjaan kantornya. Dan seorang manajer pun harus memberi karyawannya itu sebagai contoh gitu loh. Sebagai contoh. Jadi gitu. Harus baik gitu loh dalam pengerjaannya di kantoran. Jadi gitu ya. Dari sini seorang manajemen pasti akan memiliki pekerjaan yang sangat berat gitu ya. Jadi gitu di azas sentralisasi. Jadi gini, azas sentralisasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan pastinya. Yaitu kelebihannya yang pertama, ada yang tahu di sini kelebihannya apa? Belum ya? Belum. Oh ya. Jadi gini saya terangkan. Jadi azas sentralisasi itu kelebihannya. Yang pertama, para pekerja kantor itu harus memiliki seseorang yang ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, keseragaman perkantoran itu sangat memuaskan gitu loh, bergembira gitu. Dan yang ketiga, mesin-mesin di perkantoran itu harus juga digunakan gitu. Yang keempat ya, kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu seperti latihan karyawan itu ditingkatkan gitu. Ya, begitu. Yang selanjutnya itu kekurangan azas sentralisasi. Gimana? Di sini ada yang tahu kekurangannya itu apa saja azas sentralisasi? Anak-anak. Jadi gini ya. Yang pertama azas kekurangannya azas sentralisasi, yaitu kegiatan yang disentralisasikan terlalu belum terlaksanakan gitu. Itu kekurangannya yang pertama. Dan yang kedua, pekerjaan kantornya yang terlalu berbelit-belit gitu. Yang kedua. Dan yang ketiga, lambat dalam pelaksanaan tugas. Pasti ada itu kekurangannya di sentralisasi itu ada lambat dalam pelaksanaan tugas. Sekarang yang keempat kurang efektif dalam pelaksanaannya juga. Pelaksanaan seperti tugas gitu. Itu juga ada. Dan yang kelima itu biasanya para pekerja itu dituntut untuk bisa gitu loh, untuk bisa, dan akhirnya membuat karyawan tersebut itu menjadi frustasi gitu, frustasi. Ya, itu tadi dari azas sentralisasi. Jadi azas sentralisasi itu, ya. Jadi intinya azas sentralisasi itu pemusatan di kantor gitu loh. Azas sentralisasi, ya itu. Kita lanjut lagi yang kedua, yaitu azas desentralisasi ya. Kita tulis ini. Azas desentralisasi. Di sini ada yang tahu azas desentralisasi itu apa?
nggak ada ya? Oh, oh ada ya, ya itu yang di belakang. Oh ya, oh, bagus sekali jawabannya ya. Jadi gini, ada sentrali isu itu pem, pemencaran. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan bagian-bagian yang bekerja sebagai satu kesatuan gitu. Pemencaran bisa dibilang sebagai kelompok gitu loh. Kelompok. Jadi azas desentralisasi itu dasarnya kegiatan kantor yang diliputi di seluruh unit organisasi itu loh. Azas desentralisasi. Jadi dalam hal ini masing-masing unit akan melaksanakan sikap yang baik. Seorang manajer itu akan memberi pengarahan kepada karyawan yang belum tentu atau di bawahnya gitu loh, belum tentu apa ya, beragam gitu pemilihannya. Jadi gitu. Ya contohnya seperti bagian keuangan itu dia akan bekerja di bagian keuangan, dia tidak akan bekerja di lain tugasnya gitu loh. Azas desentralisasi. Jadi itu dalam azas desentralisasi ini, satuan organisasi dalam organisasi itu ada juga yang seluruh anggotanya itu yang bekerja seperti di bagian produksi. Dia hanya saja bagian produksi itu bekerja di bagian produksi saja. Jadi itu intinya gini, apa itu azas desentralisasi itu, yaitu pemencaran di perusahaan gitu. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu azas dekonsentralisasi. Di sini ada yang tahu azas dekonsentralisasi? Gimana itu? Ya, azas dekonsentralisasi itu adalah sebenarnya ini gabungan dari azas sentralisasi dan juga azas desentralisasi. Sebenarnya itu gabungan. Jadi unit pelayannya itu bertanggung jawab dengan seluruh organisasi. Jadi gitu sih azas dekonsentralisasi. Jadi begitu. Sebenarnya apa ya, azas dekonsentralisasi ini bisa dibilang organisasi yang kombinasi gitu. Jadi azas sentralisasi dengan desentralisasi itu jarang digunakan. Jadi dia lebih mementingkan yang kombinasi. Jadi gabungan dari azas sentralisasi dan juga desentralisasi. Jadi itu ya, itu adalah azas dekonsentralisasi. Jadi azas dekonsentralisasi itu sebenarnya gabungan, intinya gabungan. Jadi kita dapat simpulkan ya dari materi tersebut. Jadi kita dapat simpulkan apabila kita di perusahaan, kita sebenarnya itu mampu melakukan pemilihan perusahaannya sendiri loh tersebut. Jadi entah itu memilih sentralisasi atau desentralisasi atau dekonsentralisasi, tapi itu terserah perusahaannya sendiri. Jadi apa itu namanya, sebenarnya itu
Ya kalau yang digunakan itu, yang sering digunakan itu sebenarnya SSD konsentrasi gabungan. Jadi itu. Jadi alangkah baiknya setiap organisasi diselenggarakan sederhana saja, teman-teman. Akan tetapi bila ada yang organisasi yang unit operatif, itu juga gimana ya, harus dibelajari juga oleh pusat yang ya itu unit-unit pusat gitu, pelayanan pusat. Jadi itu organisasi. Nah, kali ini saya akan membagi kelompok ya. Kelompok yaitu tiga kelompok aja. Ada kiri, tengah, sama kanan. Saya punya pertanyaan ini. Nanti kalian diskusikan saja ya, teman-teman. Oke, ya. Jadi gini. Kenapa kita harus mempelajari manajemen perkantoran? Kenapa harus perlu mempelajari manajemen perkantoran? Ya itu saja. Silahkan jawab ya, anak-anak. Ya saya beri waktu 10 detik aja ya untuk menjawab. Oke. Gimana? Apa sudah ya di sini? Sudah apa belum? Oh belum ya. Oh ya. Silahkan dilanjutkan aja. Oh ya, sudah ya sekarang. Oh ya, bagaimana jawabannya yang kelompok ini kiri? Oh ya, bagus. Yang kelompok kanan, tengah. Oh ya, wah bagus ini jawab. Yang kelompok kanan, bagaimana ini? Wah, bagus sekali ini. Sudah sangat bagus ini pertanyaannya ya. Ya, jadi kita akan menjawab kenapa perlu dipelajari manajemen perkantoran. Mempelajari manajemen perkantoran. Jadi gini. Kita itu dapat mempelajari pesaing-pesaing perkantoran itu loh. Jadi kita mempelajari pesaing perkantoran sehingga kita dapat untuk menghadapinya nanti gitu. Ya, jawabannya gitu. Dan juga kita bisa bersikap disiplin dan akan lebih bersikap positif dalam diri kita. Jadi itu saja sih contohnya. Wah, ya itu pokok jawabannya itu ya anak-anak. Oh ya. Jadi gini. Wah, waktunya cukup ya ini. Oh ya, oke. Kita sebelumnya kita saran dari saya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita karena ini musim pandemi kayak gini ya. Jadi musim pandemi ini alangkah baiknya kita harus gimana ya, jangan keluar rumah gitu loh kalau nggak penting. Harus mengikuti protokol kesehatan, terutama untuk yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaan 3M gitu ya. 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Jadi gitu ya. Nah itu yang paling penting, apalagi ini penyakitnya ini sangat luar biasa. Nah, pokoknya gimana ya, penyakit yang berat ini sebenarnya. Nah kalau nggak penting pokok nggak usah keluar saja ya. Nah, jadi gitu. Itu saran dari saya sebenarnya. Ya. Oke. Jadi gimana ya? Kita akhiri saja ya kalau begitu. Ya bila bila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan di hati anak-anak, ya maafkan saya gitu ya. Bila ada salah kata juga gitu. Kalau gitu saya akhiri dulu ya. Oh ya. Sebelumnya kita baca alhamdulillah terlebih dahulu ya. Untuk mengakhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.